Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang riba dan nilai waktu uang. Subbab yang dibahas pada edisi kali ini, yang pertama yaitu konsep dan jenis riba, yang kedua nilai waktu uang. Konsep riba dalam Islam. Riba atau sama dengan bunga merupakan suatu hal yang dilarang dalam Islam dan tercantum secara jelas di dalam Al-Quran. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki mendefinisikan riba adalah ziyadah, artinya tambahan. Sedangkan secara definisi, riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan dalam syariat. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengharamkan terkait dengan riba. Dan nanti ada juga terkait dengan sumber hadis yang mengharamkan tentang riba. Tahapan pengharaman riba di dalam Al-Quran sangatlah jelas. Yang pertama dari Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Yang kedua Quran Surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Yang ketiga Quran Surat Al-Imran ayat 130 sampai 131. Dan yang keempat Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Sedangkan untuk sumber hadis yang mengharamkan riba diantaranya yang pertama, hadis riwayat Abu Daud, yang artinya pasti akan datang suatu masa terhadap manusia tak seorang pun bisa terhindar dari riba. Siapa yang tidak mengambilnya maka akan terkena debu-debunya. Itu hadis yang pertama, yang mana nanti akan datang suatu masa seseorang itu tidak akan bisa terhindar dari yang namanya riba. Hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, riba itu ada 73 tingkatan. Dan yang paling ringan daripadanya adalah semisal seorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Lalu hadis yang ketiga dari Jabir bahwa Rasulullah melaknat orang yang menerima, membayar, mencatat, dan 2 orang saksinya. Semua itu adalah sama, kena dosa riba. Yang pertama dalam Al-Quran yang mengharamkan riba adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu masukkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itu adalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dari Quran Surat Ar-Rum ayat 39 dapat dikatakan bahwa riba itu tidak akan bertambah di sisi Allah, hanya bertambah di sisi manusia. Dan dari sini Allah mengutamakan yang namanya zakat. Maka zakatlah yang akan menambah pahala manusia, bukannya riba. Kedua, tentang pengharaman riba yaitu di surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Artinya, maka disebabkan kezaliman orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi dan jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuknya orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang amat pedih. Dari Quran Surat An-Nisa 160-161 dapat diintisarikan bahwa Allah sangatlah melarang yang namanya riba. Dan yang mengambil riba maka akan mendapatkan siksa yang amat pedih.
Tahapan pengharaman riba yang ketiga yaitu surat Al-Imran ayat 130 sampai 131. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ayat pengharaman riba yang terakhir atau ayat pamungkas dari pengharaman riba yaitu di surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 285 yang secara umum dapat dimaknai bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi orang-orang yang memakan riba. Maka berhentilah mengambil riba dan bertaubatlah kepada Allah dan jangan ulangi dalam mengambil riba. Berdasarkan Al-Quran dan hadis tentang pengharaman riba, maka riba sangatlah berbahaya. Kenapa? Karena riba dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian di dunia dan di akhirat. Riba akan menjadikan ketimpangan semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin. Dan riba adalah termasuk dosa besar. Dan riba itu tidak dicatat di sisi Allah. Yang dicatat di sisi Allah itu adalah zakat, infak, dan sedekah. Jenis-jenis riba. Riba terbagi menjadi dua, yaitu riba hutang atau al-duyun dan riba jual beli atau al-buyu. Riba hutang terbagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Sementara itu, riba jual beli ada riba fadl dan riba nasi'ah. Riba al-duyun atau riba karena utang piutang, yang pertama riba qard, yang kedua riba jahiliyah. Riba qard adalah tambahan tertentu yang disepakati saat berhutang atau pinjam-meminjam. Misalnya, ketika kita meminjamkan ke orang lain, maka kita mengatakan harus dibayar ditambahkan dengan bunga sebesar sekian persen. Itu adalah riba qard. Kemudian riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena saat jatuh tempo si peminjam tidak mampu membayar hutangnya. Contohnya pada transaksi kartu kredit. Ketika tidak mampu membayar cicilan kartu kredit pada saat jatuh tempo, maka akan dikenakan bunga ataupun denda. Konsep pada kartu kredit yang dikenakan denda ketika tidak membayar saat jatuh tempo termasuk riba jahiliyah. Riba al-buyu atau riba karena jual beli terbagi dua, ada riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl adalah tambahan tukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahannya. Misalnya, yang termasuk riba fadl adalah pertukaran pada barang-barang ribawi. Misalnya emas 5 gram ditukar dengan emas 5,5 gram. Maka contoh ini termasuk ke dalam riba fadl. Karena 5 gram dan 5,5 gram itu kuantitasnya berbeda. Yang kedua riba nasi'ah. Riba nasi'ah riba karena penundaan pembayaran atau penangguhan penyerahan. Berikut yang termasuk barang-barang ribawi dan aturan untuk barang-barang ribawi. Yang tergolong barang ribawi misalnya emas, perak, dan bahan pangan. Yang termasuk bahan pangan misalnya gandum, beras, kacang-kacangan, jagung, kurma, dan garam. Terkait dengan aturan untuk barang-barang ribawi, yang pertama harus hulul. Apa itu? Harus hulul artinya barang dan harganya harus diserahkan secara tunai dan tidak boleh diutang. Tapi jika terjadi penundaan dalam penyerahannya, maka termasuk transaksi riba. Artinya harus hulul itu harus diserahkan tunai. Kalau tidak tunai, maka termasuk transaksi yang mengandung riba. Yang kedua, takabud. Artinya, barang dan harganya harus diserah terimakan di tempat transaksi. Artinya,
penyerahannya on the spot atau secara langsung di tempat tersebut. Kalau melanggar atau kalau tidak diserahkan di tempat tersebut atau di lain waktu, maka tergolong riba. Yang berikutnya aturan tamasul. Artinya barang harus sama jenis, ukuran, dan timbangannya. Jadi tidak boleh penyerahan misalnya emas 2 gram ditukar dengan emas 3 gram. Dan jenisnya juga harus sama. Misalnya emas 24 karat, maka harus ditukar dengan emas 24 karat. Tidak boleh emas 24 karat ditukar dengan emas 23 karat. Konsep waktu uang dalam konvensional dan syariah sangatlah berbeda. Konsep waktu uang di dalam konvensional dikenal dengan istilah teori time value of money. Teori time value of money muncul karena ada anggapan uang itu diibaratkan sebagai makhluk hidup. Karena uang itu makhluk hidup, maka akan terus tumbuh dan berkembang dan terus menjadi besar. Hal ini merupakan kekeliruan yang sangatlah besar karena teori ini diambil dari teori pertumbuhan populasi, yang mana teori pertumbuhan populasi itu tidak dipelajari dalam ilmu keuangan. Sehingga lahir teori time value of money menurut konvensional, di mana PT sama dengan P0 di dalam kurung 1 tambah R. Rumus ini merupakan rumus untuk lahirnya konsep bunga majemuk dalam teori time value of money. Sehingga FV sama dengan PV dalam kurung 1 tambah R. FV itu adalah future value. Artinya uang dianalogikan sebagai populasi tahun ke T sehingga akan terus bertambah. Present value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke 0. Sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Dari sini bahwa uang itu harus bertambah dan terus bertambah. Penambahan uang menjadi uang itu dikenal dengan konsep bunga majemuk, yang mana uang akan melahirkan uang dan terus melahirkan uang. Nah, hal itu jelas berbeda ya di dalam Islam. Perbedaannya, kalau di Islam itu mengenal yang namanya economic value of time. Jadi yang sangat berharga adalah waktu. Dengan waktu kita akan bisa menghasilkan uang. Seperti itu, berbeda sekali dengan konvensional yang mana uang akan melahirkan uang. Demikian pembahasan terkait dengan riba dan nilai waktu uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.